Hadirin dan pemirsa TV One, sesuatu yang menempel pada yang istimewa biasanya ikut jadi istimewa. Mobil Ferrari, tahu? Ya, tahu aja dah pokoknya, biar aman tahu aja bilang. Disebut istimewa. Apanya sih yang istimewa? Ya mobilnya. Mobil itu apa? Ya peleknya istimewa, mesinnya istimewa, teknologi yang dipakainya istimewa, maka dia disebut istimewa. Nah, baginda Nabi, sungguh pun beliau istimewa pada sisi pribadinya sendiri. Beliau orang yang rendah hati, tidak sombong dengan keistimewaan yang diberikan Allah kepada beliau. Malah Allah menuntun, qul innama ana basyarum mislukum. Katakan kepada mereka, wahai Muhammad, aku manusia kayak kamu. Jangan tempatkan dirimu di atas yang lain. Keistimewaan harusnya memberikan sikap kerendahan hati, enggak melonjak menjadi angkuh dan sombong. Coba kita kaji. Orang yang paling bersih hatinya Rasulullah. Orang yang paling baik akhlaknya Rasulullah. Orang yang bahkan sudah dapat jaminan ampun atas segala dosa Rasulullah. Tapi Rasulullah kalau sholat malam bengkak kakinya karena rajin sujud. Saya tahu di sini juga banyak yang kakinya bengkak. Cuman apa urusannya itu soal lain. Saudara, yang saya maksud, kalau beliau istimewa, maka umatnya juga umat yang istimewa. Bahkan ada dua buku kecil, yang satu judulnya Khosaisul Mustafa, keistimewaan Rasul. Yang kedua judulnya Khosaisu Ummatil Muhammadiyah, keistimewaan umat Muhammad. Yang satu Rasulnya, yang satu umatnya. Kalau Rasulnya istimewa, jelas umatnya juga istimewa. Nah, keistimewaan ini bukan kebanggaan. Itu bukan kebanggaan, tapi tanggung jawab. Apa tanggung jawabnya? Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Kamu ini umat terbaik yang ditampilkan di tengah masyarakat manusia. Kamu ini umat yang istimewa ditampilkan di tengah masyarakat manusia. Kita ini umat yang diistimewakan. Apa istimewanya? Saya sampaikan dua aja. Pertama, umat-umat terdahulu itu diberikan syariat yang pas-pasan. Ini agama, nggak mau, ini bencana. Coba baca sejarah. Umatnya Nabi Hud, ini agama, nggak mau, bencana turun. Umat Nabi Nuh, ini agama, nggak mau, banjir. Umat Nabi Soleh, ini agama, nggak mau, gempa bumi. Itu syariatnya syariat beletak beleneng. Agama, nggak mau, azab. Nah, syariat yang diturunkan kepada kita syariat rahmatan lil alamin. Bagaimanapun kurang ajarnya umat, bencana nggak turun spontan di dunia. Abu Jahal, Abu Lahab kan mbahnya kurang ajar, tapi nggak disambar geledek. Enggak. Kalau Israel coba lihat tuh, begitu kurang ajar sama nabinya, macam-macam bencana turun. Ada yang dikutuk jadi monyet. Qulna lahum kunu qiradatan khashiin. Ada yang ditenggelamin di Laut Merah, dikirimin berbagai macam penyakit. Kalau agama ditolak, bencana turun kontan. Tuh, istimewa umat kita. Umat Nabi Muhammad ini bencana besarnya nggak di sini. Itu yang pertama, keistimewaan umat. Yang kedua, walaupun kita ini umat belakangan, itu bakal dihisab di padang mahsyar paling dulu. Masuk surga paling dulu ketimbang umat-umat yang lain. Dan kalau mampir ke neraka juga ya resiko. Masa mau enaknya doang. Walaupun menurut abjad kita umat belakangan, di akhirat bakal dihisab paling dulu. Makanya yang pada keluar tuh goblok, dia kagak ngerti.
nanti belakangan dipanggilnya di akhirat, ribet urusannya, jadi jangan keluar. Kalau keluar belakangan. Saudara-saudara, tanggung jawab kita sebagai umat yang istimewa itu apa? Kau ditampilkan di tengah masyarakat manusia, menegakkan yang ma'ruf, mencegah yang munkar atas dasar iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini tanggung jawab kita sebagai umat yang istimewa. Kaitannya dengan bencana tadi, ada ayat Quran bilang, wa ma kana Allahu mu'azzibahum wa hum yastaghfirun. Allah tidak akan turunkan bencana selagi di tengah mereka masih banyak orang-orang yang istighfar. Kalau bahasa saya dengan guru kita Habib Munzir tempo hari, gunung, laut, angin, air itu cuma makhluk. Makhluk tunduk kepada yang bikin, yaitu Khalik. Maka itu baik-baik sama yang bikin air supaya datangnya sesuai kebutuhan. Baik-baik sama yang bikin angin supaya niupnya jangan kenceng-kenceng. Baik-baik sama yang bikin gunung supaya meletusnya pelan-pelan. Baik-baiknya bagaimana? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Mereka membunuh para nabi dengan alasan yang tidak benar. Membunuh fisik itu zaman dulu, membunuh para nabi. Zaman kita sekarang nggak ada nabi, ajarannya yang kita bunuh, sunnahnya kita tinggalkan, akhlak mulianya kita kubur. Kita tidak lagi bercermin kepada kehidupan baginda Nabi, tapi bercermin kepada yang lain.